Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Ibu sudah menunggu dari tadi. Kursinya baru disediakan beberapa menit yang lalu. Saya mohon maklum atas kekurangan kami ini. Dan pada tempat yang berikut, saya menyampaikan terima kasih untuk kita yang sudah hadir pada kesempatan ini, yang sudah datang, yang sudah bersedia untuk menerima vaksin dosis pertama. Kita di Napan ini baru memulai dengan vaksin dosis pertama yang dikhususkan bagi aparat dan bagi pelayanan publik semua. Tetapi kalau masyarakat yang datang pada kesempatan ini tidak mungkin kami harus usir. Ya, yang sudah datang berarti dia bersedia untuk dia menerima vaksin dan dia bersedia untuk sehat. Dan yang berikut kami sampaikan bahwa vaksin ini bukan satu-satunya, habis itu kita lepas mengabaikan protokol kesehatan. Vaksin tetap vaksin, protokol kesehatan tetap protokol kesehatan. Karena kita ini dulu masih kecil, ini juga sudah divaksin, tetapi penyakit ada terus. Jadi jangan sampai bilang ini kami sudah vaksin, kami abaikan yang protokol kesehatan itu. Tidak. Ini sekarang di mana-mana, mau naik pesawat, mau masuk di perguruan tinggi, mau penelitian, mau apa, yang dibutuhkan adalah sertifikat vaksin. Ya, ini kita tahu ini akhir-akhir ini, kemarin ini kan sudah tembus angka 52.000 sekian kasus COVID. Ya, sampai dengan berita tadi malam untuk Indonesia. Ya, ini kan kita Napan ini juga tidak terkejut lagi. 1-2 Pak ke Pospol itu kita disibukkan dengan beberapa kejadian yang luar biasa di Napan, sehingga sampai tengah malam kita harus berupaya keras karena kita juga COVID sudah berada di tengah-tengah kita. Kewaspadaan itu harus selalu kita jaga. Untuk kali pertama ini kan kita diberikan vaksin itu sebanyak 150 orang. 150 orang itu kita untuk yang lain, 125 dan 25 untuk kami petugas di puskesmas. Termasuk saya ini juga belum pernah divaksin. Jangan sampai kan kami habiskan di Bapak Ibu mereka, kami sendiri tidak divaksin. Kami yang memberikan pelayanan tidak divaksin. Jadi ini saya mohon maklum. Ini kami menyesuaikan dengan dosis yang disediakan untuk kami. Jadi data kita untuk kali ini ada 125 orang. Ini tahap pertama dan sesuai jadwal itu nanti tahap kedua itu sekitar tanggal 20-an Agustus. Nanti akan menyusul, kita akan informasi. Yang sudah dapat pertama harus ikut yang kedua. Nanti kami informasikan jadwal tahap keduanya setelah yang pertama. Dan setelah ini juga, setelah tahap kedua itu juga akan divaksin untuk seluruh masyarakat. Sehingga pada Desember ini semua kita ini bisa divaksin. Jadi tidak usah berkecil hati, tidak usah ini bahwa oh saya belum divaksin, ini hanya ada yang WA masuk bilang ini dari puskesmas, ini kan hanya pilih kasih untuk yang aparat, untuk guru-guru, kami masyarakat tidak. Ini kita utamakan yang pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan orang. Nah, sehingga kali yang pertama ini kita utamakan itu, nanti berikut itu untuk semua. Tetap tidak tertutup kemungkinan untuk mereka yang sudah hadir pada kesempatan ini tetap kita diberikan. Tetap kita memberikan vaksin itu. Jangan sampai mereka sudah hadir, sudah jauh-jauh, kami tolak dan kami suruh pulang. Ini juga kan tidak bagus. Yang perlu kami butuh juga itu KTP atau kartu keluarga, karena ini sistem online. Setelah kita vaksin sampai di meja 4, itu akan print dan kita akan bawa pulang itu sertifikat. Kita hafal nih, tapi hafal jangan sampai angka tersalah, karena begitu masuk angka tersalah kan pasti nama yang muncul orang lain atau nama itu kan tidak ada diterima di sistem. Kalau bilang oh saya ada hafal, saya tulis ini begitu banyak, ya mudah-mudahan kita semua yang tidak bawa bisa menghafal. Nah, tapi ini kan rata-rata yang kami yang umur sudah seperti ini, Pak Kepala Sekolah. Nah, kemungkinan efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang akan kebanyakan orang alami itu biasanya ngantuk, lapar terus, tapi setiap orang itu beda-beda tergantung dengan ketahanan tubuh. Ada juga yang namanya kalau suntik pasti sakit, lokasi suntikan sakit, kemerahan itu sudah biasa. Kadang juga ada yang demam, nyeri otot, itu efek umumnya. Tapi untuk efek yang berat, yang seperti kita dengar, yang sampai pingsan, kejang, bahkan menyebabkan kematian itu sejauh ini tidak ada. Dan sejauh ini vaksin di KEVA itu semuanya aman.
paling banyak mengeluh itu cuma lapar sama haus. Nah, nanti waktu Bapak Mama masuk di dalam itu ada 4 meja. Di meja pertama itu nanti Bapak Mama akan dicek tanda-tanda vital, di tensi, diukur suhu. Kalau suhu normal, tensi normal, baru boleh divaksin. Nanti setelah itu akan ke meja 2, nanti akan bertemu dengan saya dan teman-teman dari beberapa dokter. Nanti akan di screening. Nah, di meja 2 itu harap Bapak Mama jujur tentang keadaan atau kondisi penyakitnya Bapak Mama. Jadi jangan karena sangat ingin divaksin lalu semua pertanyaan tentang penyakit Bapak Mama sangkal, atau tipu kami tentang keadaan penyakit dari Bapak Mama, riwayat sakit semua disangkal. Nah, dan jangan karena tidak ingin divaksin tapi karena dipaksa, jadi akhirnya mengiyakan semua pertanyaan tentang penyakit yang kami tanyakan. Jadi kami harapkan di meja screening itu Bapak Mama bisa jujur tentang keadaan kondisi penyakit dari Bapak Mama. Nanti di meja yang kami nanti akan di screening secara online, didaftar, jadi mohon bersabar, antrian jangan marah-marah karena kami cuma 15 orang, tidak Bapak Mama ini ratusan orang, sedangkan kami petugas cuma sedikit. Jadi berharap bersabar, menunggu dengan sabar ya Bapak Mama. Nanti di meja 3 akan disuntik. Lalu di meja 4 itu Bapak Mama akan diobservasi. Jadi habis suntik jangan langsung pulang. Tunggu 30 menit, nanti diobservasi dulu apakah ada keluhan atau ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang Bapak Mama alami. Kalau sudah aman 30 menit baru pulang ya. Jadi nanti di rumah itu makan minum seperti biasa, asal yang pantang itu 1, jangan miras dulu 1 kali 24 jam. Jadi takutnya Bapak Mama miras terus mabuk, terus tidak sadar atau ada kejadian apa, terus ya kami jadi bingung ini karena minum atau karena efek samping dari vaksin. Nah juga jangan lupa setelah vaksin ini bukan berarti kita bebas dari protokol kesehatan, karena virus semakin berkembang, sedangkan yang vaksin ini belum sampai banyak, orang yang vaksin ini jumlahnya belum banyak, jadi pasti masih bisa menularkan, sedangkan virus berkembang terus menjadi yang lebih dia punya varian lebih jahat. Jadi kalau Bapak Mama sudah vaksin pun, ini baru vaksin pertama, jadi tetap pakai masker, jangan berkumpul dulu dan tetap cuci tangan, protokol kesehatan tetap dijalankan ya. Ya itu saya dari saya, terima kasih. Dokter tadi tidak disampaikan ini, setelah ini berapa lama baru kita tidak boleh minum susu? Iya, 1 kali 24 jam. Iya, ini kan saya ingatkan untuk yang kami bapak-bapak, mungkin ada mama yang lain juga. Iya, ini kan harus diingat, jangan sampai kita pulang dari sini belum 1 kali 24 jam. Ini kan kita sudah berteman dengan botol lagi. Ya, baik, ini kebetulan tadi pas saya di sana Pak, WA dari Pak Kapospol dan Pak Camat yang disampaikan ke saya bahwa untuk yang berikut, yang pertama yang nanti kita prioritaskan sesuai hasil kesepakatan adalah yang penduduk asli sini, tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya setelah selesai baru kita yang lain boleh menyusul sesuai dengan hasil kesepakatan kami bersama. Tetapi nanti kita berupaya untuk mendapatkan pelayanan semua. Kita berupaya tidak ada yang, andaikan tidak ada yang datang, kita berupaya untuk hari ini bisa dapat seperti ini. Tetapi kita prioritas yang teman-teman yang ada di sini sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik, dan bagikan kartu antrian. Di mana kartu antrian ini nanti nomor 1 sampai dengan 100 dulu yang kami akan bagikan. Kemudian kalau memang pendatangnya banyak atau pengunjungnya banyak, maka akan kita sesuaikan. Tetapi tadi sudah ada standarnya bahwa hanya 125. Seperti itu. Nah, untuk aturan mainnya nanti masuk kita panggil nomor antrian 33. Nomor 1 sampai 3 masuk, kemudian selanjutnya kelipatan 3. Nah, kenapa kita panggilnya tidak banyak-banyak? Karena 1 orang saja yang dilayani vaksin, dia butuhnya 30 menit untuk diobservasi. Seperti itu. Jadi tidak gampang. Jadi mudah-mudahan tadi sudah ada sarapan pagi. Dengan antrian ini 1 orang 30 menit otomatis itu sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu yang berada dari meja 1 sampai dengan meja 4 sudah disampaikan. Dan ini kan kartu antriannya di sini. Setelah ini saya akan bagikan. Dan saya ingin sampaikan juga bahwa vaksin yang diberikan ini itu untuk membantu terbentuknya imunologi imun kita dalam tubuh, sehingga
vaksin ini diberikan, tiap-tiap orang sadar akan dirinya sendiri untuk menjaga dirinya agar vaksin yang diberikan itu bisa terbebas atau satunya diminum, jangan diminum dalam 1 kali 24 jam. Tetapi ingatlah bahwa vaksin ini sangat mahal, yang secara klinik itu kalau dibelanja di apotek itu mahal. Jadi kita yang diberikan dengan cuma-cuma, kita cuma-cuma dapat, tetapi mari kita memiara vaksin yang kita dapatkan hari ini di dosis 1 dengan menjaga diri, pola hidup yang baik, seperti itu. Untuk itu, saya hanya mengingatkan agar vaksin yang diberikan dapat bekerja semaksimal mungkin untuk melawan berbagai macam penyakit yang ada atau menangkal virus yang ada. Untuk itu, saya tidak memperpanjang lebar. Kita yang ada di sini